mengatakan dosa yang menentang anak manusia itu diampuni, tetapi sesuatu yang menentang Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Itu karena begini, jadi mendoakan orang mati itu dalam pemahaman iman Katolik dan Ortodoks itu tidak masalah. Yang penting cara hidup di gerejanya. Jadi di gerejanya ditolak, lalu dia pindah ke gereja lain, lalu dinikahkan lagi. Di sini ada orang yang bisa beristri sampai 5, 6, 7. Gimana itu menghadapinya itu? Aduh, kalau saya bingung sekali yang begituan. Masalah pernikahan tuh jadi yang berzina diberkati lagi sama gereja. Ya jadi zina. Yang dia nikah lagi sama yang tidak berzina ya jadi berzina. Gereja itu memberkati satu laki-laki dengan 7 perempuan. Begitu. Saya bisa punya 72 istri di dunia ini. Gereja cuma nerima ibadah tiap minggu doang gitu ya. Buat apa ada gereja? Kasih kebesarannya akan dunia ini, apakah itu termasuk sama hamba-hambanya atau maksudnya dalam arti orang-orang gitu? Dosa yang tidak bisa diampuni. Sama dengan ini berdoa untuk orang mati apa bolehkah kalau di Kristen itu? Terima kasih. Dosa yang tidak terampuni itu kan pertama menghujat Roh Kudus. Betul. Kedua tidak mengampuni sesamamu. Itu kan di doa Bapa kami itu loh. Mendoakan orang mati di kekristenan. Kristenan Protestan atau Katolik? Kalau dari sisi gue sih ya, kalau berdoa untuk orang mati, ya berdoa pada Tuhan gitu ya nggak ada masalah sih. Yang penting gitu. Nah, jadi tentang menghujat Roh Kudus tadi Pak Sang udah kasih tahu kalau menghujat Roh Kudus itu dosa tidak terampuni. Itu dosa yang bagaimana? Itu dosa yang menolak pekerjaan Roh Kudus selalu di dalam kehidupan kita. Mendukakan Roh Kudus setiap hari sampai kita meninggal itu adalah menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat pada saat konteks Yesus mengatakan dosa yang menentang anak manusia itu diampuni, tetapi sesuatu yang menentang Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Itu karena begini. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang melakukan pekerjaannya sebagai anak Allah. Dia mengusir setan. Nah, di dalam hati orang Farisi, Roh Kudus itu memberi pengertian bahwa Yesus ini adalah Mesias anak Allah. Dan apa yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan dari Allah. Jadi orang Farisi mengerti di dalam hati mereka yang diberi pengertian oleh Roh Kudus bahwa Yesus ini adalah sungguh-sungguh Mesias. Nah, tetapi mulut orang Farisi itu berkata lain. Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya, apa yang disaksikan Roh Kudus mengenai Kristus di dalam hati orang Farisi itu dihujat dengan memperkatakan yang lain mengenai Kristus itu sendiri. Nah, jadi itu yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Nah, apa tanda orang menghujat Roh Kudus? Tanda orang menghujat Roh Kudus itu adalah murtad. Meninggalkan kekristenan sampai dia mati. Yang kedua, tanda orang menghujat Roh Kudus adalah dia tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Itu tadi yang saya katakan, tidak pernah menyesali dosanya, artinya dia tidak pernah sadar bahwa dia sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, maka sampai dia mati dia tidak akan pernah diselamatkan. Nah, tanda orang menghujat Roh Kudus itu bagaimana? Tanda orang menghujat Roh Kudus yang pertama, dia tidak akan pernah menyesali dosa-dosanya. Dia tidak akan datang meminta pengampunan kepada Allah. Karena sekalipun Tuhan memberikan dia inspirasi melalui Roh Kudus untuk meminta pengampunan, tapi dia selalu tolak, maka pengampunan tidak diberikan sama dia. Jadi sikap hati yang seperti itu menghujat Roh Kudus. Begitu. Nah, kemudian tadi yang kedua masalah mendoakan orang mati. Kalau di dalam pemahaman teman-teman iman Katolik dan juga Ortodoks, mereka ada yang disebut dengan mendoakan arwah. Makanya mereka ada disebut dengan misa arwah. Nah, mereka mendoakan orang mati karena teman-teman Katolik itu percaya dengan purgatori. Yang di purgatori itu mereka doakan, bukan mereka meminta doa kepada orang yang di purgatori. Begitu. Jadi mendoakan orang mati itu dalam pemahaman iman Katolik dan Ortodoks itu tidak masalah. Yang penting, tetapi mereka tetap sama-sama sepakat dengan kita Protestan bahwa doa kita tidak akan pernah mengubah nasib kekekalan mereka. Mereka mau di neraka ataupun di surga. Gitu. Jadi
Kalau memang dia di neraka, kita berdoa bagi mereka pun ya tetap di neraka, nggak akan mungkin bisa ke surga. Orang yang di surga pun kita doakan bagaimanapun nggak akan pernah bisa ke neraka, dan sebaliknya. Begitu, hanya membantu mereka untuk mempercepat situasi mereka di dalam dogma teman-teman iman Katolik di purgatori, dan oleh teman-teman iman Ortodoks itu di tempat lain yang disebut dengan penyucian. Begitu. Mengenai orang yang cerai hidup di gerejanya, lalu dia menikah lagi. Ya, jadi di gerejanya ditolak. Lalu dia pindah ke gereja lain. Lalu dinikahkan lagi. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kami perkenalkan dulu. Pertama, saya asalnya NTT, terkhususnya di daerah Sumba. Di sini ada orang yang bisa beristri sampai 5, 6, 7. Nah, kalau sudah begitu, apakah kita mau menerima mereka? Itu sudah termasuk dalam perzinahan. Apakah kita mau menerima mereka untuk dibaptis atau bagaimana? Oke. Tolong jawab yang pertama itu mengenai cerai hidup. Oke. Saya juga pusing soalnya saya belum menikah. Yang udah menikah lah dulu, Pak CP atau Bang Sang Penggugat. Gimana itu menghadapinya itu? Aduh, kalau saya bingung sekali yang begituan. Salah, banyak hal yang terjadi di sini. Saya sudah nikah ya. Aku jawab ya. Banyak yang di lingkungan. Iya, jadi intinya di dalam iman Di Kristen. lingkungan saya banyak kejadian. Ya bentar Pak Agape. Tunggu dulu, saya jelaskan dulu, Pak. Yang pertama dulu tadi. Pertanyaan yang pertama itu begini, Pak. Ada orang cerai hidup dan tidak mau diberkati gereja, tapi dia pergi ke gereja lain untuk diberkati gitu. Itu gimana menurut Bapak? Ya bingung itu yang kayak gitu tuh. Masalah pernikahan tuh pusing. Udah berzina itu sudah berzina itu. Gereja yang mengawankan juga bodoh itu, salah itu. Gini ya Pak Agapetos ya. Intinya kita iman Kristen mengenal monogami. Ya. Jadi kita dipersatukan di dalam Kristus ya. Memang benar berzina, tapi apakah kita Pak memang benar berzina, tapi apakah kita membiarkan mereka begitu saja kumpul kebo? Gimana? Itu yang mau saya minta penjelasan dari Kak Elia. Ya kalau kita ini manusia biasa, Pak Agapetos, kita nggak mungkin untuk mencampuri semua urusan manusia. Nggak mungkin. Intinya di dalam pernikahan yang kudus itu, Kristen itu hanya menganut monogami. Jadi kalau ada yang sampai dibilang pengikut Yesus tapi punya istri 5 atau bersuamikan 5, itu bukan pengikut Yesus. Intinya itu aja. Dan kita gak usah pedulikan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Pak, gak bisa Pak. Gak bisa. Begini. Untuk yang pertama, masalah dia menikah, kemudian dia cerai hidup, dan kemudian dinikahkan lagi oleh gereja yang lain. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa barang siapa yang dipisah, apa yang telah dipersatukan Allah, itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kadang begini Pak, kadang ada gereja tertentu itu tidak mengakui pengudusan pernikahan yang dilakukan oleh gereja lain. Maka dia menganggap bahwa apa yang dianggap perceraian oleh gereja yang pertama itu bukanlah perceraian oleh gereja yang kedua. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui pengudusan dari gereja yang pertama, sehingga mereka itu mengira bahwa ya udah nggak apa-apa dinikahkan lagi begitu. Nah ini kadang sulit sekali dalam menggereja, kehidupan gereja seperti ini tuh bingung sekali ya. Ya makanya saya bilang nih ya udah setialah ya. Satu, kalau dia cerai hidup kemudian dinikahkan itu nggak boleh sebenarnya. Itu mutlak, itu nggak boleh.
Ngapain? Kecuali ya kalau ada yang bilang kecuali karena zina, oke lah, dalam hal itu oke lah, ikuti tafsir begitu gak apa-apa. Tapi cerai hidup itu kan dia nikah lagi, diberkati sama gereja lagi. Artinya apa yang dipersatukan Allah dipisahkan lalu dipersatukan lagi dengan sesuatu yang berzina. Kan katanya kan begini, kita buka dalam Matius 5 ayat 32. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berzina. Adalah suami istri bercerai hidup, diberkati oleh gereja. Kemudian dia bercerai, kemudian yang menceraikan ini dia kan menjadi berzina. Yang diceraikan ini kan dia berzina. Nah, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain. Karena gereja ini nggak mau berkati, dia pindah ke gereja lain. Statusnya dia adalah seorang yang berzina. Kemudian gereja memberkati seorang yang berzina. Itu udah salah. Jadi dosanya itu nggak dibereskan dulu. Jadi yang berzina diberkati lagi sama gereja. Ya jadi zina. Yang dia nikah lagi sama yang tidak berzina ya jadi berzina. Gitu loh. Kadang ego gereja itu begitu. Tapi ya itu ya saya juga itu bilang susah ya. Yang penting janganlah bercerai. Nah, untuk yang kedua itu adalah mengenai poligami ya. Tadi Pak Inhok betul, kita Kristen itu hanya mengajarkan monogami saja. Tapi yang perlu dicatat itu adalah gini Pak. Di dalam, kalau di NTP, kalau di tempat Bapak itu banyak yang beristri berbanyak-banyak, kemudian apakah mereka boleh dibaptis atau tidak? Jangan dibaptis, pertobatkan dulu. Jangan begitu, jadi muridkan dulu baru dibaptis Pak. Kasih dulu pemahaman. Ya, Pak, saya jelaskan sedikit. Jadi gini Pak, di sini adat Sumba itu mereka itu marapu. Mereka itu marapu, dan memang adat mereka masih marapu itu ada yang punya istri sampai begitu. Nah, tetapi ada juga yang memutuskan diri untuk dibaptis, untuk bertobat dan bergabung di Kristen gitu. Nah, mereka percaya Yesus. Lalu mereka sudah percaya Yesus dan kita sudah baptis mereka. Tapi bagaimana dengan istri-istri mereka yang bisa sampai 6-7? Apakah kita membiarkan begitu saja? Nah, itu yang saya mau minta penjelasan secara alkitabiah dari Kak Elia. Ya, jangan dibiarkan, dibina begitu. Gini Pak, kan saat mereka melakukan itu kan mereka belum mengerti kebenaran. Nah, fungsi gereja itu tadi memberitahukan mereka kebenaran. Bagaimana yang benar itu dikasih tahu sama mereka. Jadi gereja itu mengedukasi, memuridkan mereka. Sebelum dibaptis itu harus dimuridkan. Dikasih tahu pemahaman yang benar. Ya nanti bernegosiasi, berdiskusi bersama-sama dengan orang-orang yang di situ. Adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada firman Allah. Jadi mereka perlu disadarkan itu, tidak sepantasnya demikian. Ya kalau misalnya si cowoknya itu pilih satu saja yang mau diputus, yang mau jadi bersama, yang lain ditinggalkan. Ya, yang enggak. Ya. Yang ditinggalkan itu dibina begitu loh. Karena kan mereka melakukan itu belum mengetahui kebenaran. Setelah tahu kebenaran ya harus ambil sikap. Sebagai bukti kita menyerap kebenaran itu yang bertentangan dengan yang awal, pertanyaan awal. Itu yang awalnya saya bilang. Yang itu yang gereja, ada yang sudah menikah lalu cerai hidup. Lalu dari gereja itu tidak mau lagi. Gereja itu dia menikah lagi, jadi dia tidak mau bentar. lagi. Gereja itu memberkati satu laki-laki dengan 7 perempuan, begitu? Ya, maksudnya gini, maksudnya ya tidak. Itu kan adat dari mereka itu kan sudah menikah 7 istri. Nah, lalu dia itu laki-laki memutuskan diri untuk bergabung dengan gereja. Tetapi dia memilih satu untuk jadi istrinya. Lalu bagaimana dengan istri-istri yang lain? Sedangkan mereka juga ingin membutuhkan kehidupan yang layak. Iya, tapi kan istri-istri itu yang bertentangan dengan pertanyaan yang pertama. Tapi kan istri-istri yang lain kan tidak diberkati gereja, nggak ada namanya perceraian kalau begitu.
kecuali gereja tadi memberkati pernikahan si satu pria dengan si 7 wanita itu satu persatu. Kalau itu diberkati ya ada perceraian. Kalau hanya melakukan zina ya itu dosa. Dan kalau mereka pisah itu tidak cerai namanya, Pak. Itu pisah namanya. Itu boleh diberkati nggak? Boleh. Ya nggak apa-apa. Yang diceraikan itu yang pisah itu 6 yang lainnya, 1 yang dipilih jadi istrinya, kuduskan dalam gereja. Yang 6 itu ya udah kamu nikah lagi nggak apa-apa. Karena dia sesungguhnya tidak bercerai ketika berpisah dengan laki-laki itu. Karena tidak diberkati gereja. Mana ada mau gereja memberkati 1 laki-laki dengan 7 perempuan. Gitu. Jadi itu tidak berzina dia, itu tidak dosa. Gitu ya, Pak? Saya mau jelaskan ulang yang pertanyaan pertama itu belum sesuai dengan saya, Kak. Ya bagaimana? Itu pertanyaan pertama itu maksudnya gini. Ini perempuan dengan laki-laki udah menikah, lalu cerai hidup. Nah, cerai hidup lalu ini wanitanya lagi mau mencari laki-laki lain dan ingin dinikahkan lagi di gereja. Tetapi gereja tidak menerima karena itu berzina. Nah, lalu apakah kita sebagai orang pendeta, sebagai bergereja, apakah kita membiarkan dia kumpul kebo, membiarkan dia begitu saja? Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Kak Elia untuk jelaskan secara. Bentar dulu, dia kumpul kebo dengan siapa? Dengan orang gitu? Laki-laki yang ia cintai lagi. Karena dia sudah menceraikan suaminya. Ya kalau dia punya pemahaman iman yang benar seharusnya jangan demikian. Yang nggak lakukan, dosanya itu tidak menjadi legitimasi untuk membenarkannya, Pak. Jangan begitu. Gitu loh. Nah, ini bukan saya pertanyakan untuk jelaskan mengenai individual, tetapi bagaimana tanggapan gereja itu saja, Kak. Ya kalau saya maksudnya sesuai Alkitabiah. Kalau gereja saya itu udah nggak boleh dinikahkan lagi. Karena cerai hidup nggak boleh. Gitu. Ya memang betul gereja di sini juga gitu, tapi apakah kita membiarkan begitu saja? Jangan dibiarkan. Berarti kita menyetujui. Itu fungsi gereja, Pak. Koinonia, diakonia, dan marturia itu dibina. Dia dibimbing, dimuridkan. Ya kalau Bapak berharap apakah kita membiarkan begitu tapi tidak diajar, ya kamu mau mengharap apa dari orang seperti itu? Kalau dia dibiarkan begitu saja, kan diberi pemahaman yang benar, diajari. Begini loh, begini gitu. Ya kalau nggak diajari ya dia bakal melakukan apa yang Bapak sebutkan tadi. Gitu. Tapi kalau dia udah diajari tetap menjadi demikian ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Gitu. Ya terima kasih. Saya ini sebelumnya saya minta maaf, saya juga masih muda, tapi saya melihat hal-hal begini terjadi di lingkungan gereja, makanya saya bertanya. Saya belum bapak. Mohon maaf, saya masih ya awam juga. Terima gini kasih, Kak. Izin bicara ya Pak Agapetos ya. Kalau kita banyak dengar dalil ya, dengar doktrin bahwa di dunia ini perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tapi ini udah zaman teknologi, silakan kamu Google. Siapa yang banyak, laki-laki atau perempuan di dunia ini? Lebih banyak laki-laki. Jadi nggak ada alasan untuk poligami. Dengan alasan untuk menyelamatkan perempuan agar berkeluarga. Silakan Google, lebih banyak laki-laki daripada perempuan di dunia ini. Jadi tidak ada alasan monogami itu yang ajaran Yesus Kristus kita tentang. Ya, jadi apa yang kita lakukan jika ada orang gagal berumah tangga, gagal ya cerai hidup, lalu dia menikah lagi, pendeta tidak ada yang melakukan pemberkatan, apa yang kita lakukan? Apakah kita salahkan pendeta? Enggak. Ya, justru di dalam menjalani hidup pernikahan ada namanya pranikah, itu ada pelajaran sebelum menikah. Pikirkan baik-baik. Kalau mereka ada namanya katekisasi, Pak Ibu serius mau menikah, serius Pak. Nah kasih masukan, kalau kamu nanti menikah tapi cerai, nanti Bapak nggak diberkati lo di gereja, siap enggak?
Nah ini harus dikasih tahu supaya jangan dikit-dikit cerai, supaya jangan begitu. Ya kasih pengertian. Siap enggak kalau bapak gagal dalam berumah tangga nanti, lalu bapak ingin mencari pasangan lain, pendeta menolak, bapak jangan salahkan pendeta. Siap enggak? Gitu, harus ada katekisasi, belajar. Karena untuk membangun bahtera rumah tangga bukan kayak bikin pondok yang ada di Bogor sana, puncak sana, bukan begitu. Ya. Jadi kita kasih katekisasi, pengertian, pendekatan, biar mereka sadar benar ini pilihan awal dan terakhir dalam hidupku itu. Kalau dia sakit, kau mau meninggalkan dia, pikir baik-baik. Nah itu loh, kalau dia ekonominya jatuh, si suami karirnya, kau meninggalkan dia, nah itu pikir baik-baik. Jangan ketika dia sehat dan dia kaya kita mendekatkan diri kepada suami kita. Ketika dia menderita akan dua hal itu, kesehatan terpuruk, ekonomi jatuh, lalu kita meninggalkan. Pikir baik-baik, pendeta tidak mau memberkati seperti itu. Karena niat kita niat jahat, meninggalkan mencari yang lebih kaya lagi, jahat di mata Tuhan. Pendeta melakukan, diberkatilah kau sama si Anu dan si Poran. Awas pendeta, di mata Tuhan kau keji. Itu. Jadi jangan salahkan pendetanya, Pak. Pendeta juga tidak mau mencemari tangannya, nggak mau dia. Karena tangan pendeta alat dipakai Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan itu. Gitu loh. Ya, supaya apa? Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya umat Tuhan ini umat yang kudus, hati-hati dalam rumah tangga, pilih yang terbaik dalam hidupmu sekali untuk selamanya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya? Pribadi ya, Bang CP ya, bisa punya 72 istri. Saya bisa punya 72 istri di dunia ini, tapi aku adalah pengikut Yesus. Pernikahan itu adalah kudus. Istriku adalah yang awal dan terakhir, sampai maut memisahkan. Betul ya. Kalau di Alkitab itu kan ada yang namanya 10 hukum Allah ya. Itu kan melarang perzinahan. Itu di kitab Imamat sama kitab Ulangan. Ya. Itu jelas termasuk tindakan pencabulan, dosa seksual, termasuk itu kumpul kebo itu nggak boleh loh. Ya, Yesus sendiri kan mengatakan dalam Matius 5, kalau nggak salah ingat ya, di dalam Matius 5 itu kan nggak boleh, itu dosa seksual, sangat-sangat jelas nggak boleh. Nah tindakannya apa? Ya anda yang tahu ya tegur, ya toh jangan dibiarkan. Bener nggak? Kalau dibiarkan ya, waduh kacau ini semua. Apa fungsi gereja? Masa yang nggak ada fungsinya sama sekali. Gereja cuma nerima ibadah tiap minggu doang gitu ya. Buat apa ada gereja? Gitu ya. Jadi jangan sampai ya anak-anak Tuhan itu terlibat dalam dosa-dosa seperti ini. Ini sangat menjijikan kalau buat saya gitu ya. Ya tentang di apa tuh Matius yang itu loh, yang sebegitu besar akan kasih Allah akan dunia ini. Ada apa maksudnya? Iya. Ya, kedengaran nggak Bang? Kedengaran lah. Iya. Nah itu maksud saya mau nanya gini, artinya kasih kebesaran akan dunia ini, apakah itu termasuk sama hamba-hambanya atau maksudnya dalam arti orang-orang gitu? Bisa dijelasin nggak Bang, Kak? Dunia lah semua. Gimana maksudnya Pak? Ulangin Pak, aku agak tadi. Ya, iya kan gini, di situ kan ada ayatnya dibilangin begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi maksudnya apakah itu dunia ini dalam pengertian di sini? Apakah seluruh hamba Allah, hamba Tuhan atau dalam arti orang-orang begitu maksudnya, bukan dalam arti dunia ini begitu maksud saya Bangku. Jangan mengikuti penafsiran yang lain, dimana kata dunia ini tuh bukan berarti seluruh dunia, tapi orang-orang yang percaya saja, bukan. Begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, semua artinya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tadi dunia ini. Jadi Tuhan itu tuh mengasihi dunia ini, tetapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi kasih karunia itu diberikan bagi dunia ini, tapi yang mewarisi keselamatan kekal itu hanya orang yang percaya kepadanya yang ada di dunia ini. Begitu. Ya. Oh ya, terima kasih kakak. Amin, haleluya, puji Tuhan. Cuma itu aja, karena namanya orang baru kakak Alia kan. Jadi kalau kita nggak memahami, nanti ntar salah prediksi kan gitu maksudnya. Jadi enak lebih baik bertanya begitu. Iya Pak, Taufik Hidayat adalah dari RT 6 ke Kristen. Iya, sedikit saya tambahin Pak ya. Iya. Jadi ini mengenai cinta kasih Tuhan terhadap putranya Yesus Kristus, ya, yang dia cintai di tahta surganya, bukan malaikat, bukan surganya, tetapi yang dia cintai adalah putra tunggalnya, Yesus Kristus. Dia sangat sayang kepada putranya. Dia sangat cinta kepada putranya, Pak. Kita flashback ke kejadian pada masa Abraham. Abraham sangat mencintai anak dari istri sahnya, yaitu Ishak. Ishak disembelih. Ketika Ishak mau disembelih, apa kata Tuhan? Stop Abraham. Jangan jadikan Ishak, tetapi domba yang tersembit, yang tersangkut tanduknya, itulah yang menjadi korbanmu. Tuhan mengatakan stop. Tetapi karena cintanya Tuhan kepada kita, ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, Bapa tidak mengatakan, hai manusia stop, tidak. Lakukan. Apa yang mau kau lakukan, lakukan. Dia tidak mengatakan stop. Karena apa? Karena dia mencintai kita. Dia merelakan anak tunggalnya yang dia cintai demi kita. Siapa kita ini? Siapa dunia ini? Manusia yang percaya kepada dia. Ketika Abraham tolong limit ya. Ketika Abraham menyembelih anaknya, stop kata Tuhan. Stop. Tetapi anak yang dia sayang, Yesus Kristus putra tunggalnya, dia tidak mengatakan stop. Dia tidak mengatakan stop. Karena dia sangat mencintai kita. Cintanya sangat luar biasa kepada putranya. Dia tidak mengatakan stop di kayu salib itu. Sampai dia mengatakan putranya, Bapak, di mana engkau? Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Penggenapan terjadi dalam kitab Daud. Ini karena kita yang disayang Tuhan, seolah-olah melebihi putranya. Kitalah umat yang dicintai Tuhan. Anak tersayangku mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita. Kitalah yang sepatutnya disalib, dihukum. Apakah penghukuman dihilangkan? Tidak. Penghukuman tetap ada yang dirasakan oleh anak putra tunggalnya. Dan di situ terjadi keadilannya. Inilah Tuhan yang kita sembah, yang sangat mencintai kita. Itulah kira-kira ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah iman Kristen. Dunia dimaksud adalah manusia yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Karena dia peduli kepada kita manusia, bukan kepada jangkrik dan kodok. Ini mungkin memang pembahasan dari tadi tentang, saya ikut tadi tentang adat lah, kebiasaan kita dengan dihubungkan dengan Alkitab. Saya mau bertanya sedikit di luar adat tentang hal penciptaan, bisa? Boleh macam. Ya, supaya saya tidak berargumen atau bertafsir sendiri, takutnya salah. Gini Bang Elias, saya mau tanya tentang kejadian penciptaan bumi. Yang pertama, kejadian penciptaan bumi pada kejadian pasal berapa tuh?
pasal 1 terkait penciptaan langit. Nah, yang saya mau tanyakan itu pada ayatnya yang Kejadian 1 ayat ke berapa tuh? Ke-5 apa? Terkait Allah menciptakan, memisah. Pertama awalnya roh itu melayang-layang di atas air, ya kan? Sebelum bumi dibentuk. Kemudian Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atasnya dan air yang ada di bawah. Nah, yang mau jadi saya tanyakan, berarti air yang di bawah cakrawala atau yang disebut langit itu, di bawah langit ini berarti air permukaan atau laut atau air sungai atau danau. Nah, di atas cakrawala atau langit itu ada air. Yang saya mau tanyakan, di atas langit berarti ada air. Apakah begitu pengertiannya? Ada supaya air. Saya tidak air. salah tafsir. Ada Tidak salah air. tafsir. Iya. Oh gitu. Ada air. Bapak pernah lihat air hujan? Ya, kalau air hujan lihat, kalau turun kan hujan. Iya. Sebelum kalau dia yang saya hujan, tahu turun dia adalah Ya, awan. awan itu kan terbentuk partikel. Partikel. Iya. Uap-uap Partikel air. Ya, mengerti Pak, ngerti itu. Kalau itu awan Iya. kan kita lihat kasat mata kelihatan. Nah, Itulah. Apakah awan disebut langit atau cakrawala, Pak? Iya, kita baca ayat itu pemisah antara. Coba bacakan ayatnya Elia. Dengar ya, baik-baik. Iya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Ingat, Ya. cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Oke. Ya, betul. Siap. Allah menjadikan cakrawala. Cakrawala tadi di tengah-tengah dari segala air untuk pemisah kan? Nah, Ya. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Dan dengar, Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, jadi pemisah antara cakrawala tadi itu ya, itu pemisah yang di tengah itu untuk memisah air yang di atas dan air yang di bawah. Dan cakrawala tadi di sini lah, Allah menamai cakrawala itu langit sama Langit, siap. Siap, langit. air yang di bawah itu adalah yang kita lihat gitu ya, tumbuhan, ada becek-becek gitu. Nah, yang di atas Ya, itu bukan. katakan tadi air hujan gitu kan, dia dari atas. Jadi langit itu tuh memisahkan antara yang di atas dengan yang di bawah air itu gitu. Cakrawala itu memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Yang di bawah ya air yang kita lihat, bukan semesta, bukan gitu. Ya. Karena Yang langit di sini tuh samayim. Samayim itu Pak, itu samayim di sana. Jadi kesimpulan langit itu kita samakan persepsi dulu, Bang Elia. Yang dimaksud dengan cakrawala atau langit itu yang tadi disebutkan Bapak tadi, awan atau partikel itu ya, yang jadi hujan. Yang di atas air. Yang betul. Bukan yang kita samakan persepsi dulu. Maksud saya kita samakan persepsi. Yang dimaksudkan dengan langit itu, yang dimaksudkan tadi Bapak tadi yang bilang itu air hujan yang terbentuk dari awan, partikel uap sehingga jadi air. Apakah itu yang disebut langit? Kan yang memisahkan itu cakrawala itu langit, Pak. Siap. Bukan tadi, itu langitnya. Tadi kan Bapak tadi bilang kan ada air di atas. Pernah lihat hujan. Kan pemisah itu kan langit disebutnya. Siap. Maka itu saya mau tanya. Yang di atas itu kan, yang di atas itu apa? Air kan? Dan di bawah juga air. Yang di atas tadi penafsirannya
yang di atas cakrawala yang dipisahkan di atas dan di bawah. Kalau air yang di bawah yang kita lihat, yang di atas itu adalah awan yang membawa air. Dan memisah, jadi pemisahnya itu kan langit. Samayim itu ada 3 pengertian. Samayim yang kita lihat, samayim para planet, dan samayim tempatnya Allah, Uranus kalau dalam bahasa Yunani. Begitu. Jadi langit itu setelah atmosfer bumi ya Pak? Bukan? Langit itu ada 3 Pak. Kalau yang kita lihat ini sekarang, ini yang saya raba-raba ini biru. Itu adalah langit. Tapi langit dalam pengertian samayim tingkat pertama. Kalau tempatnya planet, matahari, bulan, bintang, itu samayim tingkat kedua. Kalau samayim tempatnya Allah, itu tingkat ketiga. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Uranus. Gitu. Berarti yang dimaksudkan yang Alkitab tadi tentang langit itu yang tingkat pertama atau kedua? Pertama. Oh, siap. Oke Bang Elia. Terus yang kedua lagi bisa kok? Saya tanya lagi tentang penciptaan. Ya, saya mau tanya tentang penciptaan manusia. Kan di situ di firman Tuhan kan di Alkitab kan di Kejadian penciptaan manusia Adam dan Hawa. Setelah itu Adam dan Hawa punya anak namanya Kain sama Habel, ya kan? Kemudian saling bunuh. Terus ini izin mau tanya saya supaya bisa tidak salah tafsir. Itu setelah kejadian saling bunuh, itu mereka kawin-mawin dengan siapa tuh? Dengan mereka. Sehingga berjalan sesama ya? Iya. Keturunannya saudaranya. Iya. Berarti enggak di situ. Adam Hawa. Ya. Ada nggak perempuan adiknya si Kain dan Adam itu, Kain dan Habil? Ada nggak adik perempuannya Pak? Ada sih. Iya, mereka kawin bersama. Iya. Jadi kan berarti dia kawin-mawin sama saudaranya sendiri gitu Pak. Iya. Kaget Bapak. Bukan ada manusia lain kan? Tidak. Nggak ada manusia lain. Karena perempuan gini. Karena perempuan itu berasal dari laki-laki. Tulang rusuknya ada. Ya. Iya. Siap. Itu. Jadi ada yang mengatakan ada penciptaan lain, nggak ada itu. Alkitab tidak menjelaskan, kita nggak boleh menambahi. Ya. Betul. Iya ya. Siap. Iya, hukum belum ada Pak. Iya, hukum sana. Berarti mereka kawin mawin. Belum ada hukum saat itu. Bukan hukum sana. Ya. Di zaman Adam hukum belum ada. Ya. Tidak ada hukum, cuma bukan hukum Taurat belum ada. Iya. Oke Bang Liat, terima kasih. Siap. Iya Bapak.